Nah, berkaitan dengan perumpamaan, jarang sekali ada perikop di dalam Alkitab itu yang sangat menarik dan relevan untuk khotbah dan pengajaran Kristen seperti sebuah perumpamaan. Nah, bersama dengan sastra apokalipsis, perumpamaan telah menjadi bahan yang paling banyak ditulis. Namun, secara hermeneutik paling banyak disalahgunakan. Seorang teolog yang bernama Klein Snodgrass mengatakan bahwa sepanjang seluruh sejarah gereja, perumpamaan-perumpamaan Yesus telah diperlakukan dengan tidak tepat. Ditata kembali, disalahgunakan, dipotong-potong, ya. Maksudnya ditata kembali itu direkonstruksi. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus itu kalau dalam bahasa sehari-harinya seringkali diobok-obok gitu ya. Direkonstruksi, disalahgunakan, dipotong-potong. Dan seringkali mereka masih perumpamaan maksudnya ini diperlakukan sedemikian rupa sampai pada hari ini. Nah, mereka perumpamaan ini lebih banyak dimanfaatkan ketimbang didengar dan dipahami. Ya, ini menurut Klein Snodgrass. Nah, ini memang dapat dimaklumi karena kedua bentuk tersebut pada satu waktu bersamaan merupakan genre-genre Alkitab yang paling dinamis namun paling sulit juga untuk dipahami. Yang dimaksudkan kedua bentuk itu adalah sastra apokalipsis dan perumpamaan. Ya. Tetapi untuk sastra apokalipsis dia tidak seperti perumpamaan ya. Kalau perumpamaan itu lebih gampang diobok-obok ya. Kalau sastra apokalipsis rasa-rasanya tidak juga, tidak. Tetapi untuk sastra apokalipsis nanti ada pelajarannya secara tersendiri. Bagaimana kita menafsirkan, mengeksegese ayat-ayat yang berkenaan dengan genre sastra apokalipsis. Hari ini kita bicara tentang perumpamaan. Nah, potensi dari perumpamaan untuk sarana komunikasi itu sangat besar sekali. Nanti kita lihat sejarahnya. Karena perumpamaan menciptakan suatu perbandingan atau cerita yang didasarkan pada pengalaman setiap hari. Jadi perumpamaan itu biasanya berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup setiap hari, dan cerita-cerita seperti ini seringkali menjadi sarana komunikasi yang sangat besar. Akan tetapi cerita itu sendiri mampu memiliki banyak makna. Dan pembaca modern sangat sulit menafsirkannya, sama seperti pendengar asli kuno pada masa lalu, yaitu orang-orang yang ada di sekitar Yesus, masyarakat Yahudi yang pada waktu itu mendengar perumpamaan Yesus, kadang-kadang juga mengalami kesulitan untuk menafsirkan perumpamaan. Sekalipun perumpamaan itu adalah sebuah cerita dari pengalaman setiap hari. Kenapa? Karena perumpamaan itu seringkali memiliki makna yang banyak, memiliki banyak makna. Bisa ditafsirkan A, bisa dimengerti sebagai pemahaman B, bisa ditafsirkan C. Nah, itu yang dimaksudkan banyak makna. Bisa dimaknai sebagai satu nilai hidup yang bermacam-macam. Nah, itulah yang menjadi kesulitan seorang itu memahami sebuah perumpamaan. Bukan saja kita, tetapi orang-orang di masa Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan untuk memaknai sebuah perumpamaan. Yesus sendiri memberikan prinsip kerjanya, yaitu dalam Lukas 8 ayat 10, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan satu kunci agar kita bisa mengerti perumpamaan, yaitu bahwa kita ini diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Karunia seperti apa? Nah, ini tentu jawabannya akan lebih panjang lagi dan bukan dalam kapasitas saya memberikan pemahaman di bagian ini ya. Nanti bisa dijelaskan di teologi PB atau di tafsir PB atau di mata kuliah yang lain.
Nah, kemudian ada pernyataan Mary Ann Tolbert. Ini salah seorang teolog wanita, mengatakan bahwa melihat banyaknya pendapat yang beragam dan kontroversi yang berkelanjutan yang menandai satu studi atas perumpamaan-perumpamaan Yesus, pastilah benar bahwa hampir semua penafsir perumpamaan modern berada di dalam kategori yang lain. Para murid sangat sulit memahami perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, terlebih lagi pada masa kini. Jadi jika seorang diharuskan membaca beragam karya mengenai perumpamaan atau mendengar beragam khotbah yang dipilih secara acak, beragam tafsiran yang muncul, itu akan sangat mencengangkan sekali. Apakah makna yang dimaksud penulis, apakah itu bisa mungkin diperoleh? Mengenai penulis, apakah yang kita maksudkan adalah Yesus ataukah penulis Injil? Itu hanya dua dari banyak isu yang kita hadapi ketika berusaha untuk memahami genre perumpamaan. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana perumpamaan itu seperti apa, bagaimana jenis, sifatnya, ciri-cirinya, dan terakhir nanti kita akan belajar langkah-langkah eksegesa apa yang harus kita ambil ketika kita menganalisa, mengeksegese teks-teks perumpamaan. Nah, perumpamaan di dalam Alkitab itu adalah cerita-cerita yang dipakai dengan maksud untuk menjelaskan suatu ajaran moral atau kebenaran rohani. Karena cerita ini memiliki beberapa persamaan dengan ajaran atau kebenaran tersebut. Jadi, perumpamaan ini adalah cerita sehari-hari. Ya, kisah atau pengalaman hidup seorang yang terjadi setiap hari. Lalu ada di sisi lain ada kebenaran teologi, kebenaran rohani, ada ajaran moral. Nah, ketika perumpamaan itu disandingkan dengan ajaran moral, ternyata sejalan. Nah, karena sejalan inilah akhirnya perumpamaan dipakai untuk menjelaskan ajaran moral atau kebenaran rohani. Itu sebabnya seringkali disebutkan bahwa perumpamaan itu adalah cerita yang berasal dari dunia tetapi dengan makna surgawi. Jadi kalau kita menyebutkan perumpamaan itu adalah cerita yang berasal dari dunia tetapi yang memiliki makna surgawi. Nah, boleh dikatakan bahwa perumpamaan itu adalah simile yang diperpanjang. Hanya berbeda dengan simile, bahwa simile ini adalah bahasa kiasan yang singkat, tetapi perumpamaan itu adalah dalam bentuk sebuah cerita. Nah, walaupun terdapat beberapa perumpamaan di dalam PL, nanti kita lihat beberapa contoh perumpamaan-perumpamaan di dalam PL. Misalnya di dalam Yesaya 5 ayat 1-7, tetapi kebanyakan perumpamaan itu tercatat di dalam Injil Sinoptik. Diperkirakan bahwa perumpamaan itu mengambil porsi sepertiga dari pengajaran Tuhan yang tercatat. Jumlah sepertiga itu adalah jumlah yang cukup besar. Dan itu berarti bahwa Tuhan Yesus melihat metode pengajaran melalui perumpamaan adalah metode pengajaran yang efektif sekali menurut pertimbangan Tuhan Yesus. Karena itu sepertiga dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang tercatat itu semuanya tersaji dalam bentuk perumpamaan. Dan jumlahnya itu kurang dari 60 perumpamaan di dalam Perjanjian Baru. Walaupun perumpamaan ini merupakan satu gaya sastra yang sangat bermakna di dalam Perjanjian Baru. Nah, sungguh sayang, banyak penafsir yang kemudian menafsirkan perumpamaan itu dengan pendekatan penafsiran alegoris.
Penafsiran alegoris itu penafsiran yang seperti apa? Yaitu penafsiran yang melambangkan segala sesuatunya. Jadi kalau kita membaca sebuah teks, maka hampir setiap kata di dalam teks itu dilambangkan. Nah, penafsiran dengan pendekatan seperti ini disebut dengan penafsiran alegoris. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar penafsiran alegoris itu seperti apa. Nah, kembali lagi kepada perumpamaan. Jadi, banyak orang membaca perumpamaan, memahami perumpamaan melalui pendekatan alegoris. Cerita yang ada di dalam perumpamaan kemudian dilambangkan semuanya. Nah, misalnya saja di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, ya, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kalau kita lihat contoh misalnya di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Nah, ini adalah contoh di mana perumpamaan itu dimaknai atau dipahami dalam pendekatan alegori. Misalnya, orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun adalah Adam. Kemudian Yerusalem itu mewakili surga, Yeriko melambangkan dunia. Jadi disebutkan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, berarti turun dari surga ke dunia. Nah, kira-kira seperti itu nanti dimaknainya. Kemudian penyamun-penyamun itu dilambangkan sebagai iblis dan antek-anteknya. Imam yang jalan terlebih dulu melewati orang yang diserang penyamun, itu menunjukkan hukum. Lalu kemudian ada orang kedua yang lewat, yaitu orang Lewi, itu melambangkan para nabi. Lalu kemudian orang yang ketiga datang, yaitu orang Samaria yang murah hati, itu adalah Kristus. Lalu kemudian orang Samaria ini, dia kan naik keledai. Keledai itu melambangkan tubuh Kristus yang menanggung Adam yang jatuh. Lalu kemudian orang Samaria yang murah hati ini meletakkan orang yang diserang penyamun ini di atas keledai, lalu di bawah ke penginapan. Nah, penginapan itu dilambangkan sebagai gereja. Lalu orang Samaria ini memberikan uang 2 dinar ya kepada pemilik penginapan, dan 2 dinar itu melambangkan Allah Bapa dan Anak. Dan janji orang Samaria untuk kembali ke rumah penginapan itu dilambangkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi inilah contoh bagaimana sebuah perumpamaan itu dimengerti atau dipahami melalui pendekatan penafsiran alegoris. Nah, perumpamaan-perumpamaan Yesus di dalam Perjanjian Baru adalah cerita yang menarik dan sederhana. Tetapi cerita perumpamaan ini telah sering disalah tafsirkan di dalam gereja. Alasannya sesuai dengan perkataan Yesus dalam Markus 4 ayat 10-12, bahwa maksud Yesus di dalam perumpamaan yang diketengahkannya itu adalah mengandung rahasia bagi orang-orang kalangan dalam, sedangkan pada sisi luar, orang-orang yang mendengar perumpamaan itu bisa saja dapat mengeraskan hati ketika mereka mendengarkan perumpamaan. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian perumpamaan secara umum. Perumpamaan ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ajaran melalui cerita atau perbandingan. Jadi pendekatan dalam perumpamaan itu bisa melalui sebuah cerita, bisa juga disampaikan dalam satu bentuk perbandingan. Nah, perumpamaan sering digunakan dalam berbagai tradisi, termasuk dalam ajaran agama, sastra, komunikasi sehari-hari, untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami.
Jadi prinsipnya ketika seorang menggunakan perumpamaan, orang itu ingin menyampaikan sesuatu tetapi dengan cara yang lebih mudah untuk dimengerti. Nah, dalam hermeneutik Alkitabiah, perumpamaan adalah gaya bahasa yang digunakan di dalam kitab suci, terutama dalam pengajaran Yesus, untuk menyampaikan kebenaran rohani melalui cerita atau ilustrasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Perumpamaan seringkali berisi makna simbolis yang mengundang pendengar untuk merenungkan dan memahami pesan spiritual yang lebih dalam. Sekarang kita masuk ke dalam definisi perumpamaan. Nah, di sini saya mencantumkan ada beberapa tokoh yang memberikan definisi berkaitan dengan perumpamaan. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan perumpamaan atau simile yang diperluas itu sebagai satu bentuk retorika. Retorika itu adalah ilmu berpidato pada waktu itu. Jadi sebagai bentuk retorika yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan tertentu. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan tertentu. Apa dua hal yang berbeda? Satu, yaitu cerita perumpamaan. Yang kedua, yaitu kebenaran-kebenaran teologi, ya, atau nilai-nilai rohani. Dua hal berbeda, memiliki kesamaan, lalu disampaikan di dalam sebuah perumpamaan. Dan menggunakan kata-kata penghubung seperti atau bagai. Jadi biasanya perumpamaan itu selalu ada kata penghubung ini ya. Seperti, bagai. Ya, kerajaan surga seperti seorang tuan yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Gitu ya. Nah, dalam karyanya Poetika dan Retorika, Aristoteles menjelaskan bahwa perumpamaan itu adalah bentuk kiasan yang mirip dengan metafora, tetapi lebih eksplisit karena menggunakan kata-kata pembanding. Ya, metafora lebih implisit, perumpamaan lebih eksplisit. Nah, itu menurut Aristoteles. Kemudian yang kedua yaitu C.H. Dodd. C.H. Dodd adalah seorang teolog dan sarjana Perjanjian Baru yang banyak meneliti perumpamaan, khususnya dalam ajaran Yesus. Dalam bukunya The Parable of the Kingdom, ia mendefinisikan perumpamaan itu sebagai perumpamaan adalah bentuk kiasan yang menceritakan suatu gambaran dunia nyata untuk mengungkapkan suatu kebenaran religius atau moral dengan cara yang menantang pendengar untuk berpikir lebih dalam. Ya, jadi C.H. Dodd itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika menyampaikan sebuah perumpamaan disampaikan dalam bentuk kiasan untuk menceritakan satu gambaran dunia nyata, untuk mengungkapkan satu kebenaran religius atau moral, yaitu dengan cara menantang pendengar untuk berpikir lebih dalam. Jadi orang itu ketika mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus, mereka langsung mikir gitu ya. Bahkan beberapa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, ternyata murid-murid pun tidak mengerti. Akhirnya murid-murid bertanya, apa maksud engkau menyampaikan perumpamaan ini, guru? Gitu ya. Nah, karakteristik perumpamaan menurut Dodd, yang pertama adalah berdasarkan kehidupan sehari-hari. Jadi Dodd ini, C.H. Dodd, itu mengatakan perumpamaan itu harus berdasarkan kehidupan sehari-hari. Ya, perumpamaan dia menggunakan ilustrasi dari kehidupan nyata yang familiar bagi pendengarnya, seperti pertanian, perdagangan, keluarga, atau kerajaan. Itu yang pertama ya, ada unsur kehidupan sehari-hari. Kemudian Dodd juga mengatakan bahwa perumpamaan itu harus memiliki unsur makna spiritual atau moral.
Dan yang ketiga, perumpamaan ini menantang untuk pendengarnya semakin dalam berpikir untuk bisa memahami perumpamaan itu. Ya. Jadi menantang pemahaman pendengar. Dan yang keempat, menurut Dodd, perumpamaan itu berfungsi sebagai alat komunikasi di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan itu untuk mengajar konsep-konsep teologis yang sulit dipahami kalau itu disampaikan secara langsung tanpa perumpamaan. Tapi Tuhan Yesus mengharapkan dengan perumpamaan itu orang jadi lebih mudah mengerti apa yang ingin diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu jadi lebih mudah untuk diterima oleh orang banyak. Misalnya saja bagi C.H. Dodd, Markus 4 ayat 26 sampai 29, ya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini menjadi contoh tentang apa yang disampaikan oleh C.H. Dodd dalam definisinya tadi. Nah, dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh secara misterius. Seperti benih yang ditanam oleh petani dan kemudian tumbuh tanpa diketahui proses pastinya. Nah, maknanya Dodd menafsirkan bahwa perumpamaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu bekerja secara tersembunyi dan tidak tergantung pada usaha manusia, tetapi akan mencapai kepenuhannya sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, tentu nanti kita akan melakukan satu analisa studi kata tentang kerajaan Allah. Ya. Dari analisa studi kata, kita dapat gambaran pemahaman tentang kerajaan Allah, baru pemahaman tentang kerajaan Allah itu dimasukkan ke dalam perumpamaan seperti benih yang tumbuh. Ya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kemudian Dodd juga menyoroti Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang anak meminta warisan, lalu kemudian anak tersebut menghabiskannya dalam kehidupan yang memboroskan. Lalu kembali kepada ayahnya setelah menyadari kesalahannya. Nah, sang ayah menerimanya dengan penuh kasih, tetapi kakaknya merasa tidak adil, karena ia tetap setia selama ini, tidak pernah dibikinkan pesta semeriah ketika anak bungsu yang selalu bermasalah ini datang. Nah, maknanya adalah bahwa ayah melambangkan kasih Allah yang tak bersyarat. Anak bungsu melambangkan orang berdosa yang bertobat. Anak sulung melambangkan orang yang merasa lebih benar tetapi kurang memahami belas kasihan Allah. Nah, di sini Dodd menekankan bahwa perumpamaan ini tidak hanya tentang pertobatan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kerajaan Allah ini terbuka bagi semua orang, termasuk mereka yang dianggap tidak layak. Kemudian yang berikutnya, teolog yang bernama Joachim Jeremias. Nah, menurut Joachim Jeremias, dia adalah seorang teolog Jerman yang terkenal karena penelitiannya tentang perumpamaan Yesus dalam konteks budaya Yahudi abad pertama. Dalam bukunya The Parables of Jesus tahun 1954, dia memberikan pendekatan historis dan teologis terhadap perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, menurut Jeremias, perumpamaan itu adalah alat pengajaran Yesus yang bersumber dari kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan utama tentang kerajaan Allah dan menantang pendengarnya untuk merespon. Jadi sepertinya Joachim Yeremia ini tidak jauh berbeda ya dengan C.H. Dodd tadi ya. Bahwa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menyampaikan pesan utama tentang kerajaan Allah, tetapi juga menantang pendengarnya untuk memberikan respon.
Nah, Yeremias menekankan bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak sekedar cerita moral, tetapi perumpamaan Tuhan Yesus itu memiliki dimensi historis dan eskatologis, berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan kerajaan Allah. Ya, jadi menurut Yeremias, semua perumpamaan Tuhan Yesus itu memiliki keterkaitan dengan akhir zaman, ya, dan kedatangan kerajaan Allah. Jadi perumpamaan itu harus dipahami dalam konteks aslinya, yaitu budaya Yahudi abad pertama dan pesan mendesak Yesus tentang perubahan hati serta pertobatan. Nah, ini menarik sekali ketika kita bicara tentang definisi perumpamaan menurut Joakim Jeremia. Ya, tadi dikatakan bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar cerita moral, tetapi juga memiliki dimensi historis dan eskatologis. Nah, apa maksudnya dimensi historis? Jadi menurut Joakim Jeremia, dimensi historis itu adalah bahwa perumpamaan itu harus dipahami dalam konteks sejarah, yaitu dalam budaya dan kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Maksudnya begini, jadi ketika kita membahas perumpamaan misalnya tentang 10 anak dara, 5 anak dara pandai dan 5 anak dara bodoh, maka kita harus melihat konteks sejarah dan historis tentang cerita wanita-wanita yang diberikan tugas untuk menyongsong mempelai lelaki. Karena itu nanti tugas kita dalam studi latar belakang, kita harus mencari tahu sebenarnya dalam konteks budaya Yahudi itu seperti apa ketika digambarkan tentang para gadis, ya, yang ditugaskan untuk menyongsong seorang mempelai laki-laki di dalam budaya Yahudi. Nah, kalau kita melihat di dalam budaya Yahudi, ya, terutama di dalam pernikahan tradisional budaya Yahudi, itu ada konsep yang disebut dengan bridesmaid. Bridesmaid itu adalah pengiring pengantin wanita. Tetapi kita melihatnya ini di dalam konteks Yahudi, ya. Jadi pengiring pengantin wanita dalam konteks Yahudi. Nah, peran ini seringkali lebih simbolis dan memiliki makna yang diarahkan kepada makna-makna keagamaan. Nah, salah satu peran yang mirip dengan pendamping pengantin wanita atau pengiring pengantin wanita ini di dalam pernikahan Yahudi itu disebut susfinin, ya. Susfinin atau sosfinim. Ini adalah teman-teman dekat dari saudara yang mendukung pengantin. Nah, dalam beberapa komunitas Yahudi, khususnya Yahudi Separdi, para wanita muda yang mengiring pengantin perempuan itu disebut dengan soffinot. Jika yang dimaksudkan adalah gadis-gadis yang menyambut dan menyongsong mempelai pria, ini bisa dikaitkan dengan tradisi Kabalat Panim, yaitu penyambutan terhadap mempelai pria dan wanita secara terpisah sebelum upacara pernikahan. Ya, upacara pernikahan di dalam bahasa Ibraninya kupah, di mana para gadis dan wanita seringkali ikut serta dalam menyambut mempelai pria dengan musik, tari-tarian, dan doa. Nah, dalam beberapa komunitas Hasid, ada juga tradisi di mana pengantin pria itu dijemput dan diarak menuju tempat pernikahan oleh keluarga serta teman-temannya. Sementara para wanita, termasuk pengiring pengantin, itu ikut menyaksikan dan bersukacita di dalam perayaan tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan 10 anak dara, di mana ada yang pandai dan ada yang bodoh, nah itu ternyata secara historis itu memiliki konteks sejarahnya di dalam budaya dan kehidupan masyarakat Yahudi di zaman Yesus. Nah, kemudian Joakim Jeremias ini, dia juga mengatakan bahwa
di dalam sebuah perumpamaan itu memiliki fokus eskatologis. Ya, di mana banyak perumpamaan yang disampaikan Yesus sebenarnya itu bertujuan untuk mengumumkan kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat dan juga menuntut respon dari pendengarnya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa ketika kita mencoba untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus tentang 10 anak dara yang pandai, 10 anak dara yang ditugaskan untuk menyambut pengantin pria, dan terbagi menjadi 5 anak dara yang pandai dan 5 anak dara yang bodoh, itu ternyata memiliki fokus eskatologi berkaitan dengan kedatangan kerajaan Allah dan juga bisa juga dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Nah, kalau hal ini memang ternyata memiliki keterkaitan eskatologis, muncul pertanyaan. Berarti ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perspektif eskatologi bahwa nanti akan ada separuh dari orang Kristen yang tidak masuk surga? Karena kita tahu di dalam cerita perumpamaan itu 5 anak dara yang pandai bersama dengan pengantin laki-laki masuk di dalam pesta perkawinan, lalu pintu ditutup. Sedangkan 5 anak dara yang bodoh, mereka mencari minyak cadangan karena mereka kehabisan minyak. Lalu ketika mereka sampai di pesta perkawinan, pintu sudah tertutup. Dan karena pintu sudah tertutup, maka mereka tidak bisa mengikuti pesta perkawinan itu. Nah, persoalannya adalah jumlah 10, di mana ada 5 yang pandai, ada 5 yang bodoh. Berarti kalau 10 ini dibagi 2, berarti kan 50%. Nah, apakah ketika sebuah perumpamaan ini memiliki fokus eskatologi, lalu kita bisa mengatakan bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, 50% orang Kristen tidak bisa masuk surga? Nah, apakah kemudian nanti di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat kita katakan, "Hai jemaat, ada berita bahagia bahwa di antara kita semua ada separuh dari jemaat kita yang masuk surga dan ada separuh lagi dari jemaat kita yang tidak masuk surga." Wah, itu jemaat jadi ketakutan itu. Ya, kira-kira saya termasuk yang mana ini, ya? Apakah saya termasuk 50% yang pandai ataukah saya 50% yang bodoh? Dan ini jelas angkanya 50%, 5 pandai, 5 bodoh. Nah, kemudian Yeremias mengatakan bahwa perumpamaan itu berasal dari pengalaman hidup sehari-hari. Ya, jadi Tuhan Yesus di sini menggunakan situasi sehari-hari. Dalam hal ini adalah tentang pernikahan Yahudi. Lalu kemudian Yeremia Joakim ini atau Joakim Yeremia ini mengatakan bahwa di dalam perumpamaan itu ada unsur provokatif. Bahwa perumpamaan seringkali mengejutkan dan menantang norma sosial, mendorong pendengar untuk berpikir ulang tentang kepercayaan dan sikap mereka. Itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ada 50% orang Kristen yang tidak masuk surga, ini menjadi pertanyaan provokatif. Lalu selama ini kalau kita ke gereja, tidak ada efeknya untuk yang 50% tadi ya, yang tidak masuk surga. Berarti mereka mengikut Tuhan sebagai orang Kristen ternyata tidak ada efeknya. Katanya mengikut Tuhan itu pasti selamat. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dan kita mengatakan dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tapi kenapa ketika pengantin pria datang itu hanya 50% saja yang masuk? Ini gitu. Ya, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan provokatif yang bisa muncul dari sebuah perumpamaan yang memiliki unsur eskatologi. Kemudian yang berikutnya,
Ya, Joakim Yeremia mengatakan bahwa perumpamaan itu harus menuntut respon segera. Jadi, seorang yang mendengarkan perumpamaan itu diharapkan langsung memberi respon. Jadi ketika kita sekarang ini mendengarkan perumpamaan tentang 5 anak dara yang pandai dan 5 anak dara yang bodoh, maka kita harus segera merespon. Kalau di dalam STT Duta Panisal itu ada 30 mahasiswa, itu berarti 15 mahasiswa masuk surga dan 15 mahasiswa masuk neraka. Nah, apakah kira-kira hal ini adalah sebuah pernyataan provokatif yang menuntut respon segera? Nah, ini nanti tergantung bagaimana saudara melihat perumpamaan dari sudut pandang teolog yang mana. Kalau saudara melihat perumpamaan dari sudut pandang Joakim Yeremias, saudara setuju, ya berarti ada unsur provokatif untuk menuntut respon segera ketika seorang mendengarkan sebuah perumpamaan. Begitu kira-kira. Sampai di sini, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya.